Selamat siang semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 20104172253, kelas A1 Manajemen semester 4 dengan mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Baik, di sini saya akan meringkas dari buku Analisis Lingkungan Bisnis pada halaman 246 sampai 252 serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pembahasan pada halaman ini yaitu adalah The News of the World. Pendahuluan tabloid minggu di News of the World sudah tidak terbit pada 10 Juli 2011. Surat kabar tersebut memiliki pembaca terbesar di Inggris dengan sirkulasi 2,8 juta dan menguntungkan, tetapi reporternya selama bertahun-tahun telah meretas telepon seluler penduduk Inggris yang terkemuka, membayar polisi untuk memperoleh informasi untuk dijadikan cerita, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mencurigakan. Kematian surat kabar The News of the World dimulai ketika munculnya surat kabar saingan, yaitu The Guardian yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalisme investigatifnya sendiri. Dan skandal itu menyebar hingga ke Perdana Menteri David Cameron dan Rupert Murdoch. CEO dan ketua News Corporation memiliki The News of the World. Perhatian yang diberikan pada kasus tersebut meledak ketika terungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang yang telah diculik dan kemudian ditemukan terbunuh. Latar belakangnya, Rupert Murdoch adalah putra seorang wartawan Australia yang berpendidikan Oxford dan kemudian menjadi warga negara Amerika. Dia telah membangun News Corporation menjadi kerajaan media global. Dan meskipun surat kabar hanya mewakili 3% dari keuntungan perusahaan, surat kabar itu sangat menarik baginya. News Corporation sangat sukses. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya merosot, dan Murdoch yang berusia 80 tahun telah dikritik karena melakukan beberapa akuisisi yang meragukan. Misalnya, News Corporation membayar 5,6 miliar untuk Wall Street Journal pada tahun 2007 dan terpaksa menghapus separuh investasi dalam waktu 2 tahun. Skandal per Juli 2011. Asal dari skandal itu adalah artikel The News of the World yang mengungkap detail operasi lutut Pangeran William. Keluarga kerajaan tidak pernah merilis informasi apapun tentang masalah lutut atau pembedahan dalam kecurigaan, dan muncul bahwa ponsel staf keluarga kerajaan telah diretas. Scotland Yard penyelidiki yang mengarah pada penangkapan dan pemenjaraan pada tahun 2007 editor kerajaan Sleep Goodman dan penyelidikan swasta Glenn Mulcair yang terikat kontrak dengan The News of the World. Keduanya telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan tetap bungkam tentang kasus tersebut. Scotland Yard memandang kasus tersebut telah ditutup. The News of the World mengatakan bahwa kasus tersebut adalah hasil dari seorang reporter nakal atau Goodman yang telah dipecat oleh surat kabar tersebut. Pada 2011 terungkap bahwa News International terus membayar biaya hukum untuk Goodman dan Mulcair. Goodman memprotes pemecatan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum atas pemecatan yang salah tersebut terhadap surat kabar tersebut, dengan alasan bahwa peretasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tersebar luas. News International menyewa sebuah lembaga hukum untuk menyelidiki situasi tersebut, dan lembaga tersebut mengeluarkan surat yang ditulis dengan hati-hati dan berbingkai sempit yang mengatakan bahwa peretasan tampaknya terbatas pada Goodman. Ketika skandal itu mulai terungkap, pada tahun 2011, News International menyewa Lord Ken MacDonald, mantan kepala penuntutan publik, untuk memeriksa kembali bukti tersebut. Dia mengatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas. Setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit,
5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Ketika Mulcair ditangkap pada tahun 2006, polisi menyita catatan rinci tentang penyelidikannya. Ketika skandal tersebut mulai terungkap pada tahun 2011, polisi memeriksa kembali catatan tersebut dan menemukan bukti peretasan yang meluas terhadap selebritas dan pejabat pemerintah dengan sekitar 4.000 nama muncul di catatan. Kasus yang paling menghebohkan adalah peretasan ponsel gadis berusia 13 tahun setahun yang hilang dan takut diculik. Kotak masuk di telepon penuh dan peretas menghapus pesan sehingga pesan baru dapat diterima. Memberikan harapan palsu pada orang tua gadis tersebut bahwa gadis tersebut masih hidup. Gadis tersebut kemudian ditemukan telah dibunuh. Pada Mei 2009, Daily Telegraph meraup surat kabar Inggris lainnya, menyebarkan berita tentang penyalahgunaan rekening pengeluaran parlementer oleh anggota parlementer untuk keperluan pribadi. Beberapa anggota parlemen mengundurkan diri karena wahyu tersebut. Rupert Murdoch merasa kesal karena disk curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga $450.000. Atas nasihat pengacara News International, kedua surat kabar tersebut menolak tawaran tersebut. Pengacara tersebut kemudian meninggalkan perusahaan. Lanjut pada pertanyaannya. Yang pertama, insentif apa yang membuat reporter di The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri pada saat itu? Jawab, karena pada saat itu tabloid minggu The News of the World sudah tidak terbit lagi pada 10 Juli 2011. Praktik-praktik tersebut tersebar luas terutama di Inggris. Nomor 2. Haruskah New mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Jawab, ya harus karena dia juga terikat dalam hal tersebut. Soal nomor 3. Pada tahun 2011, apakah New Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Jawab, ya perlu karena untuk menyelidikinya. Soal nomor 4, apa yang harus dilakukan New Corporation ketika skandal itu terungkap dan apa yang harus dilakukannya sekarang? Jawab, memberikan pelajaran atau langsung tindak pidana saja. Untuk sekarang harus lebih teliti lagi supaya tidak terjadi kesalahan yang terulang karena itu sangat merugikan. Yang kelima, haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Jawab, ya perlu karena usianya yang sudah tua, tetapi beliau bisa menjadi panutan untuk generasi muda. Yang dapat dipelajari dari kasus ini itu adalah kejadian seperti kasus di atas membuktikan bahwa media bisa saja salah, baik berkenaan dengan tugas jurnalistiknya maupun di luar itu, dalam ranah bisnis misalnya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.